Cistimur itu berhasil sampai sekarang karena ini terbukti ada di lapangan, ada menikmati rasa masyarakat semua begini. Ya, kekurangan dulunya kekurangan air, sekarang limpah pakai keran. Kami dari perkumpulan relawan Cistimur bekerja sama dengan GEF SGP bersama dengan UNDP. Kami melakukan program di Pulau Semau, khususnya sekarang di Desa Batu Inan, itu terkait dengan konservasi air. Jadi pada tahap 1 itu, tahap pertama itu kita melakukan pembuatan parit resapan di area bagian mata air di atas. Fungsinya itu karena di Pulau Semau ini merupakan pulau yang kecil, jadi air hujan yang turun ke tanah itu dia cepat untuk lanjut ke laut. Makanya dengan program konservasi air ini kita merencanakan program tanam air, di mana kita membuat parit resapan sehingga air yang jatuh dari langit itu tidak langsung dibuang ke laut, tetapi diresap ke dalam tanah untuk menjaga debit air bawah tanah. Pada hasilnya waktu tahap pertama itu kemarin di tahun 2018, masyarakat di Desa Batu Inan sendiri mulai merasakan dampaknya, di mana pada bulan-bulan Oktober, September, di bulan musim panas itu, musim kemarau itu, debit air itu tetap terjaga dan masyarakat merasakan sendiri manfaat dari program tanam air itu. Untuk program tanam air sendiri, kita membuat parit resapan untuk menangkap air itu ada di 19 titik, 10 titik di lokasi sini, terus 6 titik di Uibaktoas, terus 2 titiknya itu di Uimakas, terus 1 titiknya itu di Uibalu. Hari ini nama saya Yonatan Hunin, kapasitas di pemerintahan sebagai kepala desa. Program yang dilakukan Cistimur yang ada di Semau, terlebih yang ada di Desa Batu Inan, adalah salah satunya adalah konservasi alam, hutan dan laut. Salah satunya program yang dikerjakan oleh Cistimur yang ada di Desa Batu Inan adalah penanaman air untuk desa. Program yang diangkat oleh Cistimur itu kami juga setuju dan menerima program itu karena awalnya kami kekurangan air bersih yang ada di desa. Itu potensi, itu kendala masalah yang ada di Desa Batu Inan. Itu pertama. Jadi alam Batu Inan itu alam yang gersang dengan air. Kemudian alam yang tidak subur dengan hutan. Hutan yang sementara rusak. Akhirnya waktu itu kesepakatan kami untuk melakukan dan menerima program kerjanya LSM Cistimur itu melalui penanaman air. Manfaat yang sementara program daripada Cistimur itu yang tanam air itu adalah membawa manfaat yang banyak, bagus, indah kepada masyarakat yang ada di desa. Karena dulunya kekurangan air, sementara persediaan air dari program Cistimur itu sampai sekarang tersediaan air minum bersih itu sudah ada dari bulan Januari sampai di bulan Desember. Program keberlanjutan daripada progres yang direncanakan oleh Cistimur itu untuk desa punya program kerja lanjutan atau RKTL-nya itu nanti ke depan kita rencanakan melalui BUMDes. Nah, untuk memperbaiki sekaligus mendapatkan pendapatan asli desanya dari sumber-sumber mata air yang sementara ada di titik-titik pemanfaatan masyarakat desa yang dikerjakan atau yang direncanakan oleh program Cistimur itu sendiri. Jadi itu dia punya RKTL ke depan, dititik beratkan dan diberikan aset semuanya kepada BUMDes untuk dikelola, untuk mendatangkan pendapatan asli desa.
Perkenalkan, saya Haris Oematan, biasa dipanggil Haris, sebagai Direktur CIS Timor. Lengkapnya Direktur Perkumpulan Relawan CIS Timor. Perkumpulan Relawan CIS Timor ini lahir dari sebuah dinamika bencana konflik pada tahun 1999, di mana ada referendum di Timor Leste dan terjadi konflik, kemudian ada pengungsian besar-besaran ke Timor Barat waktu itu, dan kami mengorganisir diri dalam relawan anak muda untuk penanganan tanggap darurat untuk penanganan pengungsi. Dan sejak saat itu kami menetapkan berdirinya CIS Timor itu 9 September 1999, dan tahun ini menjadi tahun yang ke-23 ya, menjadi tahun yang ke-23 keberadaan CIS Timor. Dalam perjalanannya itu CIS Timor kemudian fokus pada bagaimana mengadvokasi informasi. Kenapa? Karena waktu itu banyak sekali terjadi distorsi informasi, dan waktu itu ada permintaan dari PBB dan Indonesia untuk bagaimana ada pilihan bebas untuk apakah mau kembali ke Timor Leste atau tetap di Indonesia. Dan saya kira kami melayani pengungsi itu kurang lebih hampir dari 1999 sampai dengan secara maksimal itu 2012. Nah, dalam perjalanannya kemudian CIS bertransformasi. Jadi tidak saja mengurus tanggap darurat, pemulihan pasca tanggap darurat, tapi juga CIS Timor ingin untuk fokus pada bagaimana sih semua masyarakat itu punya impian ya terhadap masa depannya. Bagaimana masa depan yang diinginkan secara partisipatif. Selama ini mimpi atau visi dari masyarakat itu hanyalah milik para pemimpin saja. Nah, itu terlihat hanya bupati saja, hanya gubernur saja, hanya kepala desa saja. Tapi bagaimana sih semua orang tuh punya mimpi itu terhadap kehidupan yang layak bagi dirinya. Nah, maka itu CIS Timor punya visi. CIS Timor punya visi itu adalah terwujudnya lingkar masyarakat impian. Nah, impian. Dan karena kita berbasis relawan, kami dibangun atas dasar spirit Mazmur 51 ayat 14b. Ini dari sahabat kami, namanya yang sekarang pendeta Mary Jami. Dia bilang, lengkapilah kami dengan roh yang rela. Artinya apa? Bahwa semua relawan CIS harus punya roh yang rela. Bukan karena kepentingan apapun ya, tapi kepentingan pada bagaimana kerelaan untuk melayani seperti melayani Tuhan. Dan CIS Timor kemudian menetapkan 5 misi kunci untuk menjawab ini. Yang pertama itu bagaimana masyarakat yang setara dan inklusi. Apapun yang kita lakukan, kita harus dibangun dari atas dasar prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Kelompok rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, bahkan aliran agama yang terdiskriminasi dan sebagainya, itu menjadi bagian di sini. Tapi kita ingin fokus pada sebenarnya bagaimana sih hidup
dari budaya yang patriarki menjadi budaya yang setara. Dan karena itu kita kemudian di Cistimor punya, di bawah ini kita punya namanya gerakan laki-laki baru. Bagaimana mendorong laki-laki yang selama ini sebagai pelaku, cenderung mayoritas sebagai pelaku kekerasan, itu mendukung gerakan untuk kesetaraan. Kemudian yang kedua, bagaimana mendorong semua stakeholder, mulai dari keluarga, lingkungan, untuk mendukung bagaimana sih inklusi, khususnya untuk penyandang disabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, misi yang kedua adalah bagaimana orang tuh sehat. Sehat itu dimulai dengan, bagi kami tidak masuk pada klinis. Tapi sehat yang kami maksudkan adalah mereka punya akses terhadap air bersih. NTT merupakan daerah yang paling sulit dikenal dengan daerah yang kering, paling susah air. Dan karena itu kami memberi fokus pada bagaimana sih mendorong semua masyarakat itu punya akses terhadap air bersih. Baik air yang pengelolaan air sampai dengan bagaimana infrastruktur air. Kemudian yang kedua itu terkait dengan perilaku hidup bersih sehat. Praktek cuci tangan, tidak buang air sembarang, mengelola limbah, itu menjadi kunci. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih orang bisa berkecukupan pangan dan gizi. Saya kira ini ada hubungan dengan isu gizi buruk dan stunting saat ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana orang sehat secara reproduksi. Itu karena tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan dari penyakit yang diakibatkan oleh kesalahan memahami alat-alat reproduksi itu sudah banyak terjadi di NTT ya. Apalagi misalnya masyarakat kita masih menganggap bahwa membicarakan reproduksi itu adalah sebuah hal yang tabu. Karena itu kita juga mendorong untuk bagaimana sejak dini semua orang diperkenalkan terkait dengan kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketiga itu bagaimana orang tangguh terhadap bencana dan iklim. Bencana yang dimaksud adalah bencana alam ataupun bencana karena konflik. Dan kami tambahkan tuh bencana iklim terkait dengan dampak perubahan iklim. Kami fokus pada bagaimana membangun adaptasi yang kuat dari masyarakat. Kami berpandangan bahwa apapun kejadian bencana, apapun kejadian dampak perubahan iklim, ini harus bisa direspons secara kuat, secara adaptif oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah bagaimana memperkuat mitigasi, aksi-aksi mitigasi, sehingga mengurangi dampak dari bencana ini. Dan yang terakhir ya, bagaimana kita membangun advokasi untuk ketangguhan ya, di semua sektor. Jejaring pentahelix ini bisa dilibatkan untuk fokus pada isu ketangguhan, sehingga mampu untuk mengurangi risiko. Kemudian yang keempat itu bagaimana sih masyarakat yang sejahtera? Masyarakat yang sejahtera ya, kita tahu bahwa NTT termasuk dalam salah satu provinsi ketiga termiskin di Indonesia, dan karena itu kita Cistimor fokus pada bagaimana memperkuat mata-mata pencarian. Dan yang kedua, bagaimana mendorong untuk peningkatan pendapatan. Isu terkait dengan buruh migran dan sebagainya itu kita berharap bisa dikurangi dengan menguatnya mata-mata pencarian di desa, menguatnya pendapatan di desa, sehingga mereka tetap ada di rumah mereka, di tanah mereka, dan tidak mengalami kerentanan ketika yang terjadi selama ini menjadi buruh migran. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kedamaian, ya. Bagaimana membangun perdamaian.
Ini kami fokus pada bagaimana CIS Timor menghormati hak asasi manusia dan fokus pada budaya hidup tanpa kekerasan. NTT termasuk salah satu daerah dengan tingkat kekerasan yang tinggi, dan karena itu sejauh ini kami mendorong untuk bagaimana sih anak-anak muda itu bisa aktif tanpa kekerasan. Kami punya komunitas pemuda lintas agama yang cukup kuat. Yang ini yang kita mulai sehingga konflik laten berbasis keagamaan ini bisa dieliminir. Nah, terkait dengan pencapaian visi ini sesungguhnya kami punya, saya izin berdiri, kami punya struktur organisasi CIS Timor ya. Minta maaf saya gambar saja karena kami baru pindah kantor. Struktur organisasi CIS Timor itu, CIS Timor sebenarnya bentuknya perkumpulan. Sudah ada SK dari Kumham tahun 2016, walaupun dia berdiri tahun 99, tapi secara legal diakui oleh Kumham itu baru tahun 2016. Nah, karena perkumpulan kita punya ada Dewan Pendiri. Dewan Pendiri ini ada 3 orang, Ibu Emi Nomleni, Winston Rondo, dan Pak Erli Laukoli. Kita punya badan pengawas, kita punya badan penasehat, saya sebagai direktur, ada Om Buce sebagai wakil direktur. Untuk support, kita punya manajer finance, ada asisten finance, ada logistik, dan ada HRD. Nah, untuk menjawab visi itu, kita punya 4 divisi kunci. Divisi yang pertama ini terkait dengan keberlanjutan organisasi. Keberlanjutan organisasi ini terkait dengan bagaimana merumuskan SOP, kode etik, dan bagaimana membangun jejaring untuk fundraising, termasuk sebenarnya pengorganisasian relawan. Kemudian divisi yang kedua itu pengelolaan risiko secara terpadu. Kita tahu bahwa semua aktivitas pasti ada risiko, dan soalnya adalah selama ini kita tidak mengelola risiko secara terpadu atau terintegrasi. Nah, kami mulai untuk bagaimana sih melihat pengelolaan risiko itu harus terpadu. Apapun kegiatannya, pengelolaan risiko harus terpadu. Memang di bawah ini kecenderungannya pada bencana memang. Dan kami punya tim emergency respon team. Di sini juga kantor CIS Timor juga di sini merupakan contingency stock untuk wilayah Nusa Tenggara, Bali Nusra. Jadi ketika terjadi bencana, kita punya stok untuk respon awal bencana. Kemudian yang berikut, terkait dengan ini, kami juga sebenarnya tergabung dalam jejaring mitra kemanusiaan ya. Jejaring mitra kemanusiaan untuk kalau ada terjadi bencana, itu kami bisa merespons secara nasional. Di bagian inklusi itu kita berharap untuk karena ini salah satu isu yang saya kira ini perlu untuk isu dalam 5 tahun terakhir ini kami seriusi. Karena dulu kami hanya bicara mainstreaming gender dan sebagainya. Tapi ketika bicara inklusi, kami juga mulai untuk belajar inklusi. Dan di bagian inklusi ini ada beberapa yang diorganisir ya. Contohnya misalnya mendorong untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan meminimalisir kekerasan berbasis agama atau berbasis sara. Dan yang ketiga tuh sebenarnya ada support DPO ya, DPO, organisasi penyandang disabilitas. Beberapa DPO itu binaannya
awalnya tuh manajemennya binaan CIS Timor. Misalnya Persani dan Garamin di NTT. Sedangkan bagian yang terakhir ini knowledge management. Ini divisi knowledge management. Ini fokus untuk bagaimana sih memproduksi pengetahuan yang ya saya kira beragam di CIS untuk bisa digunakan. Memang kami baru sampai pada titik bagaimana baru saja kembali mengaktifkan web, mengaktifkan sosmed, dan fokus pada mengorganisir konsultan. CIS Timor kalau hanya dengan yang ada, saya kira dia tidak bisa berkembang seperti ini. Tapi dengan mengaktifkan konsultan-konsultan, siapa saja bisa menjadi konsultan CIS Timor, ini akan sangat menolong CIS dari sisi pengetahuan, mengelola pengetahuan, bahkan mendiseminasi pengetahuan. Nah, di mana posisi JKLPK? JKLPK itu di CIS Timor. CIS Timor merasa bahwa CIS Timor sadar bahwa CIS Timor juga lahir dari rahim gereja sebenarnya. Nah, kami sangat percaya bahwa keberadaan sejarah CIS Timor itu tidak lepas dari bagaimana peran gereja untuk memperkuat anak-anak muda di dalam mahasiswa Kristen dan angkatan muda Kristen. Jadi karena itu sesungguhnya kami sejak dari awal itu selalu berjejaring dengan siapapun, termasuk lembaga pelayanan Kristen. Nah, lembaga pelayanan Kristen dikelola dalam divisi keberlanjutan organisasi. Kenapa dia masuk di dalam keberlanjutan organisasi? Karena kami percaya juga bahwa untuk menyelesaikan persoalan 5 persoalan kunci ini tidak bisa dilakukan oleh CIS sendiri. Karena itu CIS Timor perlu untuk berjejaring dengan semua jaringan yang ada, termasuk JKLPK. Sehingga dari awal sekalipun waktu awal itu kan JKLPK dipandang hanya yang ada di bawah langsung organisasi gereja. Tapi karena kami selalu aktif di dalam semua kegiatan, karena kami punya rata-rata kami juga pengurus di gereja, kemudian kami juga ada di jaringan pemuda lintas agama yang cukup kuat, maka kemudian kami tertarik untuk masuk di dalam JKLPK. Kami masuk di generasi kedua kalau tidak salah untuk JKLPK. Dan saya kira hari ini dengan JKLPK itu yang paling terasa sekali itu adalah bagaimana knowledge management yang kami rasakan. Jadi JKLPK itu juga memperkuat knowledge kawan-kawan untuk bagaimana mengelola isu, kemudian bagaimana membangun sebuah rencana yang kuat, kemudian juga bagaimana sih membangun sebuah organisasi yang kuat, yang akuntabel ya, yang akuntabel. Kemudian dengan pengetahuan yang ada itu kemudian kita saling share ya di dalam keanggotaan JKLPK. Dan hari ini saya kira CIS Timor selalu ada di dalam struktur peran untuk bagaimana memperkuat JKLPK. Saya kira ini yang menjadi kunci struktur di CIS,
Oh ya, ada satu tuh, ada relawan umum Cis Timor. Relawan umum Cis Timor ini kalau di kami sementara memperkuat datanya, tapi jumlahnya sudah sangat banyak sebenarnya, lebih dari 1000-an sebenarnya. Oh ya, lebih dari 1000-an. Jadi relawan Cis ini ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Ada yang sudah, ada yang di komunitas, ada yang kepala desa, ada yang DPR, ada yang PNS, ada yang wira swasta, dan sebagainya. Bahkan ada di lembaga donor juga. Nah, itu. Jadi kalau Om mau menjadi, kawan-kawan Seknas juga mau menjadi relawan Cis Timor, kami juga dengan senang hati. Nah, ini yang jadi kalau ada yang, kami selalu memproduksi relawan-relawan baru yang jika ada proyek itu mereka bisa belajarkan di sini. Karena kami selalu bilang bahwa kalau mau cari uang bukan di Cis Timor. Cis Timor ini seperti sebuah lembaga kader, melalui program-programnya mempersiapkan orang untuk bisa berkarya di tempat yang lebih luas. Dan hari ini saya kira kami selalu mengirimkan orang. Nah, di sini juga ada focal point ya. Oh ya, ada satu yang ini focal point untuk gender dan advokasi. Untuk focal point gender ini Ros, sedangkan untuk focal point advokasi itu biasa Om Elfrid Sane. Jadi terkait dengan advokasi kebijakan pada level kabupaten, provinsi, itu tuh biasanya dikawal oleh Om El. Apa saja program yang dilakukan oleh Cis Timor? Saat ini Cis Timor ya 1 tahun terakhir ya. 1 tahun terakhir ini Cis Timor bekerja di 10 kabupaten kota di NTT untuk beberapa isu pokok ya. Yang pertama terkait dengan isu kesetaraan dan inklusi. Untuk isu kesetaraan dan inklusi itu kami punya program namanya peningkatan ekonomi perempuan dan pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan serta kepemimpinan perempuan melalui laki-laki baru. Nah, ini kerjasama dengan Oxfam dan konsorsium Timor Adil dan Setara. Kami fokus pada bagaimana memperkuat perempuan dan memperkuat laki-laki untuk sadar gender dan mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin. Dan hari ini capaiannya adalah perempuan menjadi percaya diri dan mereka sudah bersedia untuk menjadi perangkat. Sudah ada yang menjadi perangkat desa, sudah ada yang menjadi RT, RW, dusun, dan juga ketika mereka menjadi perangkat, mereka punya keberpihakan program pembangunan terhadap pemberdayaan perempuan. Dalam konsorsium ini juga kami bekerjasama dengan LBH Apik ya. LBH Apik di mana CEO laki-laki baru dan CEO perempuan itu diperkuat kapasitasnya untuk menjadi paralegal. Sehingga ketika terjadi persoalan kekerasan yang paling banyak itu kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual sekarang ini, itu mereka bisa langsung mendampingi korban dan bisa mengadvokasi hak-hak dari korban. Kami bekerja isu itu di Kabupaten Kupang. Terkait dengan inklusi, ini baru selesai kami dengan Humanity and Inclusion dengan dukungan dari Uni Eropa, itu bekerja di Kota Kupang, di Kabupaten Rote, Kabupaten
Sumba Barat Daya, Manggarai Barat Daya, Lembata, Alor, dan Belu. Kami fokus pada bagaimana membangun ekonomi yang inklusi dengan memperkuat kelembagaan-kelembagaan dan memperkuat kelompok rentan. Memperkuat kelembagaan yang dimaksud adalah bagaimana memperkuat lembaga pemerintah, CSO, dan organisasi di tingkat basis masyarakat seperti kelompok perempuan, kelompok tani, dan sebagainya, untuk bisa saling berintegrasi, membangun sinergi untuk terwujudnya mimpi bersama terkait dengan pengurangan kemiskinan, akses yang kuat bagi kelompok rentan terhadap kebijakan. Dan hasilnya kami mengembangkan sebuah konsep ekonomi inklusi ya, yang lebih membumi. Misalnya di Sumba ada kopi inklusi, di Lembata ada pasar inklusi, pasar yang tidak hanya milik mereka yang punya ekonomi kuat, tapi juga ada space, ada aksesibilitas bagi kelompok rentan, kelompok perempuan rentan, dan juga bagi para penyandang disabilitas. Kemudian dengan humanity inklusi juga kita fokus pada bagaimana respon COVID ya. Kami respon COVID terhadap fokus pada bagaimana sih para penyandang disabilitas, perempuan hamil, perempuan korban kekerasan, anak-anak dengan tanpa orang tua, itu memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan vaksin. Dan capaiannya adalah kita berhasil itu mendorong vaksin khusus bagi penyandang disabilitas bersama dengan pemerintah provinsi. Dan puji Tuhan, artinya saat ini sudah ada duta disabilitas di provinsi. Jadi ada staf ahli khusus untuk urusan disabilitas dari para penyandang disabilitas itu sendiri yang wakili. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana terkait dengan kesehatan itu fokus pada WOS sebenarnya. Kami baru selesai dengan GIS Jerman untuk bagaimana memperkuat perilaku hidup bersih sehat, membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam rangka COVID. Nah, itu bagi anak-anak sekolah di TTS, yang terhubung ke Kementerian Pendidikan dengan terintegrasi bersama dengan dinas kesehatan yang terkait lah. Dan di sana kami fokus pada bagaimana melatih guru, bagaimana membangun hubungan guru sekolah dengan pemerintah desa, karena selama ini tuh pemerintah desa dan sekolah tuh jarang berkoordinasi. Dan ternyata ada beberapa desa yang setuju untuk kami punya alokasi untuk COVID. Bagaimana kalau kami juga mendukung sekolah-sekolah untuk siap masuk sekolah dengan berdasarkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian yang berikut adalah di bagian membangun perdamaian. Sampai hari ini kami fokus pada bagaimana mekanisme lokal, mengadvokasi mekanisme lokal pendirian rumah ibadah. Selain dari SKB 3 menteri, tapi ini juga selalu masih memiliki kendala di basis masyarakat, sehingga ada banyak yang tidak bisa melakukan pendirian rumah ibadah karena alasan SKB 3 menteri. Kemarin dengan pemerintah Kota Kupang itu berhasil disusun regulasi
mekanisme lokal pendirian rumah ibadah. Dan yang sukses itu adalah misalnya pembangunan wihara pertama di NTT itu di Kota Kupang. Walaupun mereka cuma 100 orang saja, tetapi mereka bisa punya rumah ibadah sendiri. Beberapa masjid misalnya yang dulu sebelumnya tidak bisa dibangun, hari ini sudah bisa dibangun. Kami juga mengadvokasi beberapa gereja Protestan yang tidak bisa dibangun, ya ini masih terus dalam upaya untuk memperkuat relasi dengan FKUB, dengan pemerintah, dengan masyarakat, untuk bagaimana ini bisa dibangun. Dan ke depan kami akan mendorong bagaimana perluasan mekanisme kebijakan mekanisme lokal dalam bentuk regulasi yang sudah ada di Kota Kupang ini diseminasi, bisa direplikasi di NTT. Untuk program ini kami bekerjasama dengan YKPI, ya, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia. Dulu sebelumnya bernama American Friends Service Committee. Kemudian terkait dengan ketangguhan, ketangguhan kami masih dalam proses, ini salah satu program yang paling banyak sebenarnya. Mulai dari penanganan bencana COVID, kemudian bencana siklon tropis, badai siklon tropis Roja yang menghancurkan 20 kabupaten kota dengan angin kencang. Kemudian yang ketiga tuh bencana kekeringan, ya. Bencana kekeringan karena efek El Nino, ya, El Nino maupun yang La Nina. Nah, pada bagian ini itu kami sementara dengan GEF, Global International Fund, dan UNDP bersama dengan konsorsium Pikul itu bekerja di Semau, fokus pada bagaimana konservasi air, salah satu pulau kecil di Kabupaten Kupang. Dia salah satu pulau yang selama ini ya sekarang menjadi sebenarnya isu wisata kuat sekali di situ, tapi daerah ini merupakan daerah yang terkenal dengan sangat kering. Nah, bagaimana mengatasi kekeringan ini? Yang kami lakukan adalah kami sebut dengan teknologi tanam air. Kalau mau makan mangga, tanam mangga. Kalau mau makan jagung, tanam jagung. Kalau mau minum air, tanam air. Caranya sederhana, dengan membuat lubang-lubang resapan berskala komunitas. Jadi semua orang bisa bangun lubang, bisa bangun jebakan air, dan sebagainya. Dan ini yang kemudian memperkuat sumber-sumber air sehingga masyarakat bisa mengakses air bersih. Kenapa juga terjadi di pulau kecil Semau? Karena pulau-pulau kecil ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dengan kenaikan suhu air laut, kalaupun ada pembentukan awan, belum tentu hujan di tempat itu karena dia bisa pindah ke tempat yang lain. Kami selalu sebut bilang hujan jatuh di laut. Tidak saja di darat tapi di laut karena badai. Kemudian yang berikut adalah bagaimana mendorong isu perubahan iklim ini dan konservasi air itu bisa diterima diintegrasikan di dalam dana desa. Saya kira dana desa sebenarnya yang sudah banyak di pedesaan ini kan seringkali salah urus atau salah prioritas. Nah, jadi ada perencanaan, ada program, ada dana, tapi perubahan tidak terjadi. Nah, setelah kami cermati bersama dengan pemerintah desa, ternyata persoalannya pada observasi. Apa observasi kuncinya? Ya berarti ada tren perubahan iklim, ada kekeringan yang cukup panjang, ada air yang menjadi sulit, dan karena itu programnya harus berhubungan dengan air. Nah, ini yang saya kira salah satu model yang nanti waktu Om Randi dan kawan-kawan ke Semau ini bisa dilihat modelnya. Ya. Kemudian
Yang lainnya adalah kami sementara bersama Oxfam, bersama dengan Oxfam itu di Kabupaten TTS dan Kabupaten Malaka. Sebenarnya kita fokus pada memperkuat CEO perempuan, CEO perempuan untuk pengurangan risiko terhadap bencana. Mulai dari bagaimana mereka memahami apa itu memetakan risiko, bencananya, kemudian menyusun kajian risikonya, serta menyusun secara partisipatif rencana penanggulangan bencana berbasis komunitas. Kita tahu dari pengalaman kemarin badai siklon Seroja, ternyata bantuan yang paling banyak itu bantuan yang berbasis komunitas. Dan kekuatan ketangguhan di level masyarakat ini menjadi kunci untuk mereka bisa berhadapan dengan bencana. Apalagi dengan tren peningkatan terjadinya tren peningkatan kejadian bencana dari tahun ke tahun. Tantangan yang paling pokok dari semua kegiatan ini sebenarnya hari ini ya. Hari ini itu tantangan paling besar itu 3. Yang pertama itu adalah sebenarnya sinkronisasi kebijakan. Mulai dari level pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Ini semua punya uang. Semua punya uang, tetapi kami masih melihat tidak sinkron. Di pemerintah pusat memprioritaskan pada bencana, tapi di kabupaten dan desa belum tentu memprioritaskan pada bencana. Masih terlihat ego sektoral di mana-mana, sehingga bagaimana sih kita mendorong untuk bagaimana pembangunan yang terintegrasi. Memang omongnya mudah, tapi praktek di lapangan itu memang masih terkesan sangat sulit terjadi. Dan karena itu kami selalu punya misalnya cara untuk bagaimana mendorong ada komite-komite bersama untuk lintas sektor. Tantangan yang kedua adalah jejaring. Jadi yang kita sebut sebagai jejaring pentahelix. Jadi untuk semua isu, rata-rata NGO bekerja sendiri, pemerintah bekerja sendiri, masyarakat juga, ya dia bekerja sendiri. Pelibatan dari media, akademisi, pelibatan dari para pengusaha atau pihak swasta itu jarang di dalam semua sebuah kelompok jejaring. Maka itu saya kira ke depan isunya memang ya bagaimana kita bisa diperkuat untuk bagaimana memfasilitasi sebuah jejaring pentahelix, jejaring bersama untuk menyelesaikan semua kejadian-kejadian yang ada. Karena bagaimanapun juga semua isu pasti ada keterkaitan. Kemudian isu tantangan yang ketiga adalah program kami rata-rata jangka pendek. Jangka pendek hanya menjangkau satu dua wilayah, tidak cukup banyak, sehingga waktu mereplikasi untuk yang lebih luas dalam sebuah jejaring yang terintegrasi dengan pemerintah maupun dengan jejaring pentahelix itu kita kehabisan sumber daya. Saya kira ini tiga hal pokok. Satu tambahan saja yang menjadi persoalan adalah orang masih punya cara pandang terhadap jejaring itu, kalau pergi ke jejaring mau dapat apa dari jejaring itu. Kalau bisa dapat uang, dapat proyek dari ini. Padahal sebenarnya yang paling utama itu adalah bagaimana sih relasi pengetahuan. Nah, itu bisa saling memperkuat satu dengan yang lain. Dan saya kira sampai dengan saat ini ya, JIS Timor masih akan fokus dengan 5 isu kunci terkait dengan
setara inklusi, sehat, tangguh bencana iklim, kemudian sejahtera, dan membangun perdamaian. Saya kira ini yang bisa disampaikan terkait dengan proyek. Cistimor sendiri bergabung dengan JKLPK itu sejak tahun 2000-an awal. Isu utama waktu itu adalah isu penanganan pengungsi Timor Timur terkait dengan repatriasi ke Timor Leste, pendampingan penanganan pengungsi di Timor Barat. Dan waktu itu Cistimor hanya sebagai anggota, ya. Kami sering bersama-sama waktu itu dengan Yayasan Alpha Omega. Dan pada tahun 2012 ya, Cistimor sempat dipercayakan menjadi sekretaris JKLPK. Dan kalau ditanya apa sih manfaat dari berjejaring dengan JKLPK? Yang pertama itu adalah berkenalan dengan sesama anggota JKLPK. Jadi kita tahu bahwa JKLPK sendiri tidak hanya ada di NTT tapi juga di nasional. Dan kami bersyukur sebenarnya berada di dalam jaringan ini karena kami bisa terhubung secara regional dan tapi juga bisa terhubung secara nasional. Dan yang kedua adalah berbagi inspirasi. Saya kira kata yang paling tepat itu berbagi inspirasi atau praktek baik atau lesson learned. Di dalam jaringan ini kami bisa saling berbagi apa yang kami lakukan dan apa sih pendekatan dan capaian-capaian yang itu sekiranya mungkin itu bisa menjadi praktek baik dan bisa direplikasi baik oleh kami maupun oleh sesama anggota JKLPK. Dan yang ketiga, penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas. Minta maaf. Beberapa agenda terkait dengan penguatan kapasitas yang saya kira sampai hari ini itu kemudian kuat di Cistimor itu adalah bagaimana advokasi kebijakan. Dan hari ini advokasi kebijakan menjadi mainstreaming di Cistimor. Jadi apapun kegiatannya, keberlanjutan itu menjadi yang utama. Dan salah satu keberlanjutan yang paling utama pendekatannya adalah bagaimana memastikan negara selaku pemegang mandat untuk mensejahterakan masyarakat itu bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hal-hal yang masih menjadi gap antara yang terjadi di masyarakat. Dan saya kira kita punya beberapa kawan yang aktif di JKLPK, ya. Ada Maros Jaro, ada Elfrid Cane. Hari ini tuh menjadi simpul untuk advokasi kebijakan di daerah. Bahkan di level nasional, ya, level nasional. Artinya dari penguatan kapasitas yang diinvestasikan kepada tim JKLPK dari Cistimor itu terasa manfaatnya ketika semua program-program ini itu bisa diadvokasikan ke kebijakan daerah. Dan saya kira pola ini
Nah, pola ini harus tetap dipertahankan sesungguhnya. Dan bagaimana sih kondisi, pertanyaan bagaimana dengan kondisi regen ya? Kondisi regen hari ini memang ada hal yang unik ya. Ada hal yang unik saya kira NTT dibanding daerah-daerah lainnya. Keunikannya adalah kita berbasis kepulauan. Karena berbasis kepulauan, karena kita punya 5 pulau besar, ada Timor, ada Sumba, ada Flores, ada Alor, dan ada Rote dan Sabu. Akhirnya itu membuat kalau harus ada pertemuan bersama itu memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, dan karena itu memang koordinasi secara WA group itu masih jalan sampai hari ini. Koordinasi secara ini terus berjalan sesungguhnya. Mungkin yang perlu diperkuat adalah bagaimana sih menemukan model pengorganisasian berbasis pulau. Jadi JKLPK di Timor, JKLPK di Sumba, JKLPK di Flores, dan Lembata dan Alor itu terhubung di dalam sebuah semacam seknas mini di provinsi. Karena apa? Karena memang manfaatnya sangat besar. Memang ada juga tantangan adalah kekuatan masing-masing lembaga berbeda ya. Berbeda. Misalnya ada yang secara finansial jauh lebih kuat dibanding NGO yang lain. Contoh misalnya Yayasan TLM lebih sustain karena dia punya koperasi, dia punya unit-unit bisnis. Itu yang membuat dia lebih sustain dibanding kami yang masih bergantung pada donor. Sehingga dari sini sebenarnya ini yang menjadi gap. Dan kalau ditanya apa sih peran Seknas atau peran regional yang perlu dibangun secara bersama adalah saya kira mulai untuk membicarakan terkait dengan business development. Business plan lembaga perlu diperkuat untuk memastikan sustainability. Kita berharap misalnya di NTT ini kan ada TLM, ada unit TLM, itu bisa saling memperkuat bisnis plan dari lembaga-lembaga anggota JKLPK di wilayah NTT. Saya kira ini juga yang sebenarnya Cis Timor harapkan sebenarnya dari Seknas. Artinya isu-isu untuk penguatan kapasitas itu didorong pada bagaimana memastikan keberlanjutan pada level anggota. Nah, apalagi dengan situasi Indonesia masuk negara G20, dengan COVID semua donor mengurus dirinya sendiri dan sebagainya, maka saya kira ini yang harus diperkuat, bagaimana sesama anggota bisa saling menghidupi, saling mensupport, saling belajar untuk membangun bisnis development. Saya beberapa kali pernah bertemu dengan beberapa kawan ya. Saya kira mereka juga menganjurkan untuk yang di JKLPK NTT, menganjurkan untuk bagaimana sih kita bisa sustain. Dan saya kira ini belum bisa dijawab oleh Cis Timor. Kemudian yang kedua, saya kira terkait dengan informasi kunci untuk mengakses pendanaan.
mengakses pendanaan secara global. Kita tahu bahwa ada perhatian, sekalipun Indonesia masuk negara G20, tapi juga perhatiannya masih pada wilayah Indonesia masih cukup kuat terkait dengan wilayah tengah, timur Indonesia itu tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi. Karena itu saya kira perlu memetakan, Seknas perlu memetakan potensi donor, kemudian perlu untuk mendiseminasikan, bahkan memperkuat kapasitas terkait dengan bagaimana sih bisa mengakses jejaring lembaga pelayanan Kristen pada level regional. Regional yang dimaksud ini misalnya regional Asia Pasifik atau global. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saya kira terkait dengan bagaimana menemukan model kepengurusan yang tanpa harus misalnya kita saling saling berkonflik, ya, meminimalisir konflik di dalam kepengurusan JKLPK baik di regional maupun di level nasional. Karena biar bagaimanapun ini berpengaruh terhadap relasi antar anggota di jejaring. Saya kira perlu diperkuat lagi, misalnya pertemuan khusus dengan para pimpinan untuk misalnya dengan intensitas yang cukup tinggi secara rutin untuk bisa saling apalagi dengan model Zoom sekarang ini, saya kira mungkin jauh lebih mudah untuk kita bisa saling berkoordinasi satu dengan yang lain tanpa harus ada pembiayaan yang cukup besar. Pelatihan yang berbasis online, ini perlu dikembangkan tapi intens. Dan kemudian mengorganisir di dalam output relawan-relawan JKLPK, sehingga relawan-relawan JKLPK itu kita bisa petakan mana sih dengan kapasitas-kapasitas yang sesuai dengan isu yang dibutuhkan. Saya kira tidak banyak yang bisa kami sarankan, tapi terima kasih sekali kami masih ada di dalam jejaring ini, dan saya kira JKLPK masih menjadi sebuah kebutuhan kita untuk berjejaring. Dan mungkin juga perlu dikembangkan untuk satu tuh misalnya fundraising bareng-bareng antara Seknas dengan regional. Jadi kita bisa membentuk konsorsium program atas nama misalnya JKLPK. Dan itu saya kira mungkin sekali, ya, apalagi kita punya Seknas.